Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental saham BABP, IPCC, ELSA, metode value investing Juli tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham BABP, IPCC, ELSA ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham BABP, IPCC, ELSA, kita simak dulu profil dari BABP, IPCC, ELSA, berikut. Satu, BABP. PT Bank MNC Internasional Terbuka adalah perusahaan yang menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan sebagai bank umum dan bank devisa. Produk dan jasa perusahaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu produk simpanan, produk pinjaman dan jasa lainnya. Produk simpanan terdiri atas berbagai produk tabungan, giro rupiah dan falas, serta produk deposito rupiah dan falas. Produk pinjaman terdiri atas kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna tanpa agunan, KMGTA kredit pemilikan properti, KPP kredit pemilikan rumah, KPR kredit konsumsi beragun properti, KKBP, dan kartu kredit. Jasa lainnya terdiri atas jasa treasury seperti transaksi foreign exchange, obligasi retail produk dan jasa trade finance, transaksi ekspor, advising LC, LC negosiation, non-LC financing, transferable letter of credit, discounted under usance LC, pre-shipment financing, outward documentary collection, transaksi impor dan lokal, penerbitan LC, surat kredit berdokumen dalam negeri, SKBDN, usance payable at site, upas post import financing, PIF, shipping guarante, inward documentary collection, bill collection, serta bank garansi dan standby LC. Perusahaan juga menyediakan layanan lain seperti mobile banking, e-banking, bancassurance, Western Union, dan layanan elektronik setoran penerimaan negara. Laporan keuangan BABP sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing BABP. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,45 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,22 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham BABP saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 100,00 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 75,63 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham BABP saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 452,89% sedangkan rata-rata industri sama dengan 40,54%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham BABP saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 1,37% sedangkan rata-rata industri sama dengan 12,66%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham BABP saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 3,28% sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,75%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham BABP saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp19, sedangkan harga saham saat ini Rp112, sehingga kita beri 0 poin.
Total Point Value Investing BABP sama dengan 1, atau 16,67%. 2. IPCC. PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka adalah perusahaan yang bergerak bidang usaha kendaraan terminal dan beroperasi di Tanjung Priok, Jakarta. Perusahaan memberikan jasa bongkar muat kapal Ro-Ro, roll-on roll-out, dalam proses loading dan unloading berbagai jenis kendaraan pabrikan ternama dari luar dan dalam negeri dengan layanan cargo dooring, stevedoring, receiving dan delivering. Selain itu perusahaan juga melayani pelayanan jasa lainnya, yaitu Vehicle Processing Center, VPC, dan Equipment Processing Center, EPC. Laporan keuangan IPCC sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing IPCC. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,91 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,16 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham IPCC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 7,08 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 602,25 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham IPCC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 83,53% sedangkan rata-rata industri sama dengan 183,49%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham IPCC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 12,83% sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,99%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham IPCC saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 23,51% sedangkan rata-rata industri sama dengan 10,45%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham IPCC saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.048, sedangkan harga saham saat ini Rp555, sehingga kita beri 1 poin. Total Point Value Investing IPCC sama dengan 6, atau 100,00%. 3. ELSA. PT El Nusa Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa energi, minyak dan gas bumi terintegrasi. Segmentasi bidang usaha perusahaan terbagi menjadi jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik energi, dan jasa penunjang migas. Perusahaan melalui anak perusahaan PT El Nusa Petrovin, EPN, merupakan rekanan Pertamina dalam bisnis distribusi dan transportasi bahan bakar minyak. Jasa ini menjadi kontributor terbesar pendapatan perusahaan. Segmen usaha jasa hulu migas terbagi ke dalam beberapa divisi. Divisi jasa produksi, operasi dan perawatan lapangan migas memiliki 3 kelompok bisnis utama, yaitu Well Intervention, WLI, Drilling Workover, DWO, dan EPCOM, Engineering, Production and Construction, Operation dan Maintenance. Ketiga bisnis tersebut bergerak dalam bidang jasa pengeboran, pemeliharaan sumur, well services, dan lapangan migas, jasa pengerjaan operasi serta perawatan produksi beserta kegiatan penunjang, oil field services. Divisi jasa akuisisi dan pengolahan jasa seismik merupakan satu kesatuan yang terpadu dan terintegrasi dalam eksplorasi sumur migas yang memberikan jasa Geodata Acquisition Land, GDL, Geodata Acquisition TZ dan Marine, GDM, dan Geodata Processing, GDP. Laporan keuangan ELSA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun.
Hasil perhitungan value investing ELSA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,55 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,51 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ELSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 7,12 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 17,06 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham ELSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 91,52% sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,46%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ELSA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 7,68% sedangkan rata-rata industri sama dengan minus 6,64%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ELSA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 3,06% sedangkan rata-rata industri sama dengan 82,00%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ELSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp591, sedangkan harga saham saat ini Rp292, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing ELSA sama dengan 5, atau 83,33%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham BABP, IPCC, ELSA, sesuai dengan data per tanggal 5 Juli tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham BABP saat ini value investingnya tidak bagus, 16,67%, dikarenakan nilai pernya di atas rata-rata industri, nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 2. Saham IPCC saat ini value investingnya sangat bagus, 100,00%, semua indikator value investingnya lebih baik dari rata-rata industri. 3. Saham ELSA saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.